Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam termasuk Bani Adam atau keturunan Nabi Adam generasi ke-6. Silsilah garis keturunan Nabi Idris alaihissalam adalah dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syed, Anusi, Kinan, Mahlayil, Yarid, dan kemudian Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam yang pertama yang pernah menginjakkan kakinya di surga. Dalam surat Maryam ayat 56 sampai dengan 57 menyebutkan bahwa dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah yang membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke derajat yang tertinggi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan derajat tertinggi adalah Allah SWT mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit keempat atau surga tingkatan keempat. Nabi Idris lahir di daerah Babilonia, sekarang masuk wilayah negara Irak. Allah SWT mengutus Nabi Idris untuk berdakwah kepada keturunan dari Khobil, yaitu putra Nabi Adam alaihissalam. Nama asli dari Nabi Idris alaihissalam adalah Hanuk. Nama Idris sendiri merupakan gelar dari kata darasa yang berarti belajar. Gelar ini didapat karena ia telah banyak mempelajari kitab dan lembaran wahyu yang berisi ajaran dari Nabi Adam dan Nabi Syed. Kegemarannya dalam belajar sejak masih anak-anak inilah yang membuat Nabi Idris alaihissalam memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dari Nabi Idrislah manusia dapat mengenal berbagai ilmu pengetahuan dan banyak keahlian. Contohnya adalah ilmu matematika, menjahit, astronomi, dan menulis dengan pena. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang pertama kali menulis dan menggunakan pena. Pena yang digunakan berupa serpihan batu atau kayu. Cara menggunakannya dengan menggoreskannya di atas lempengan lumpur lunak. Setelah itu dijemur agar mengeras. Goresannya berupa gambar, simbol, atau huruf. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang menjahit pakaian. Keterampilan ini merupakan salah satu bentuk petunjuk dari Allah SWT supaya manusia dapat membuat pakaian yang layak. Proses menjahitnya masih menggunakan tangan. Nabi Idris juga menjahit pakaiannya sendiri. Di bidang astronomi atau ilmu perbintangan, Nabi Idris merupakan salah satu pelopornya. Nabi Idris mengetahui bahwa bintang dan benda langit lainnya tidak hanya sekedar menghias langit saat pagi, siang, atau malam saja, melainkan ada banyak manfaatnya, terutama bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaat dari bintang adalah sebagai petunjuk arah bagi yang sedang melakukan perjalanan di darat atau di laut pada malam hari. Nabi Idris juga menjadi orang pertama yang menjadikan kuda sebagai hewan tunggangan. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah menulis bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang pertama mengkaji ilmu hitung atau matematika dan kemudian memperkenalkannya kepada masyarakat Babilonia. Tidak heran bila orang Babilonia telah mempraktekkan penulisan angka sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Dalam dunia perdagangan, mereka telah mengenal cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam sistem bilangan Babilonia, angka 60 dan kelipatannya menjadi patokan. Sistem ini hingga kini masih digunakan dalam perhitungan waktu. Contohnya, 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 3600 detik. Nabi Idris alaihissalam memang lahir dan tumbuh di Babilonia, yaitu tanah subur Mesopotamia di antara sungai Efrat dan sungai Tigris. Pada masa Nabi Idris alaihissalam, masyarakat Babylon telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Tanah yang subur membuat kebudayaan dan bahasa berkembang sangat pesat.
Mereka mampu membangun kota modern sebanyak lebih dari 100 kota dan lebih dari 70 ragam bahasa untuk berkomunikasi. Saat itu, bumi dibagi menjadi 4 wilayah kekuasaan yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja. Keempat raja itu adalah Raja Ilawis, Raja Zeus, Raja Iskalbius, dan Raja Zeus Amun. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Idris merupakan manusia yang pertama kali mendapat amanah atau tugas sebagai nabi setelah Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi Syed alaihissalam. Maksudnya, dari 25 nabi dan rasul, Nabi Idris alaihissalam adalah nabi pertama yang mendapat perintah untuk berdakwah ke suatu kaum. Kaum itu adalah Zuriyah Khobil atau keturunan Khobil, salah satu putra dari Nabi Adam. Nabi Idris menerima wahyu Allah melalui malaikat Jibril. Ia mengajak kaumnya untuk mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syed alaihissalam. Sayangnya, banyak orang yang menentangnya. Mereka malah memuja berhala serta berbuat kerusakan. Tidak jarang, Nabi Idris ditertawakan bahkan diusir. Meskipun berdakwah selama bertahun-tahun, tetapi hanya sedikit orang yang mau taat dan patuh kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris mulai berpikir untuk hijrah. Nabi Idris tidak selamanya tinggal di Babilonia. Ia akhirnya ke Mesir bersama pengikutnya. Pada awalnya, para pengikutnya ini enggan meninggalkan Babilonia karena pada saat itu tanah di Babilonia lebih subur dibandingkan Mesir. Nabi Idris meyakinkan mereka, jika mau berhijrah, maka Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Sesampainya di Mesir, pengikut Nabi Idris alaihissalam langsung bertasbih memuji Allah. Mereka terpana saat melihat sungai Nil yang besar dan tanah di sekitarnya yang subur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ganti yang lebih baik kepada mereka. Setelah Nabi Idris beserta pengikutnya hijrah ke Mesir, wilayah Babilonia atau tempat asal mereka mengalami musim kekeringan yang sangat hebat. Banyak yang meninggal dunia karena kelaparan. Suatu hari ada malaikat menyatakan kekagumannya terhadap Nabi Idris alaihissalam. Pada saat melakukan perjalanan, Nabi Idris berdoa agar matahari bersinar tidak terlalu panas. Seketika itu juga doa Nabi Idris dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini membuat malaikat pengatur matahari memohon izin kepada Allah agar diperbolehkan berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mempertemukan keduanya. Nabi Idris alaihissalam tidak pernah berputus asa dalam berdakwah dan tidak takut menghadapi umatnya yang membangkang. Ia mendapat gelar Asadul Usud yang artinya singa dari segala singa. Ia mengajarkan bahwa yang terbaik dari dunia hanyalah merupakan kelelahan dan seburuk-buruknya dari dunia adalah penyesalan. Umatnya dilarang untuk saling iri karena semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta dunia dan cinta akhirat selamanya tidak akan pernah bertemu di dalam satu hati. Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Idris alaihissalam yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul lainnya, yaitu diwafatkan di langit keempat. Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Malaikat maut bertanya, bagaimana caranya mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat sedangkan Nabi Idris ada di bumi? Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut agar membawa Nabi Idris naik dulu ke langit keempat. Setelah itu baru mencabut nyawanya di sana. Malaikat maut segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Hal ini diberitakan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 57 yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Beberapa orang percaya bahwa Nabi Idris tidak diwafatkan. Pada suatu malam, malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa mengagumi kepandaian Nabi Idris alaihissalam. Kegaguman ini membuat malaikat Israel ingin lebih jauh mengenalnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel dapat menyamar sebagai manusia dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaihissalam.
Nabi Idris tidak mengetahui bahwa tamunya itu adalah malaikat Israel. Saat malaikat Israel memuji dan menyampaikan kekagumannya, Nabi Idris alaihissalam senantiasa menanggapinya dengan rendah hati dan bersahaja. Nabi Idris mempersilahkannya masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang. Keduanya juga khusyuk melaksanakan ibadah bersama. Nabi Idris alaihissalam sempat menawarkan makan kepada malaikat Israel. Tetapi malaikat Israel menjawab, "Terima kasih, saya hanya ingin beribadah saja." Dikisahkan malam semakin larut. Mereka berdua tidak banyak bicara, melainkan terus larut dalam beribadah. Sampai akhirnya Nabi Idris alaihissalam merasa mengantuk dan berkata, "Saya mau tidur, bagaimana dengan Anda?" Malaikat Israel menjawab, "Tidurlah. Saya belum selesai beribadah kepada Allah SWT." Menyaksikan kuatnya ibadah tamunya tadi, Nabi Idris alaihissalam kemudian bertanya, "Siapa sesungguhnya Anda? Jika manusia, tak mungkin sekuat ini." Akhirnya, malaikat Israel memberitahu Nabi Idris alaihissalam bahwa ia sebenarnya adalah malaikat pencabut nyawa. Kepada malaikat Israel inilah Nabi Idris alaihissalam bertanya tentang keadaan surga dan neraka, dan ia ingin melihatnya. Atas izin Allah SWT, malaikat Israel diperbolehkan mengajak Nabi Idris alaihissalam menuju neraka. Belum sampai di pintu neraka, Nabi Idris alaihissalam pingsan. Ini karena penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa orang-orang yang semasa hidupnya tidak taat kepada Allah SWT. Dengan tubuh lemas, Nabi Idris meninggalkan tempat mengerikan itu. Malaikat Israel kemudian membawa Nabi Idris ke pintu surga. Di sana, malaikat Ridwan menyambut dengan wajah berseri-seri yang dihiasi senyuman. Saat dipersilahkan masuk dan melihat surga, Nabi Idris terpukau tanpa bisa berkata-kata. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana yang terbuat dari marmer, dan pohon buah-buahan surga yang segar, ranum, harum, dan tak pernah busuk, dan selalu ada di setiap penjuru. Setelah puas melihat surga, tibalah saatnya untuk Nabi Idris alaihissalam pulang kembali ke bumi. Tetapi ternyata Nabi Idris menolak untuk pulang. Nabi Idris tidak ingin kembali ke bumi. Ia berdoa memohon kepada Allah SWT agar diizinkan tinggal di surga. Karena kekusukan doa Nabi Idris alaihissalam yang terus diulang-ulang, akhirnya Allah berkenan memberikan izin tinggal di surga. Saat itu, Nabi Idris alaihissalam berusia 82 tahun. Demikian kisah Nabi Idris alaihissalam. Oh ya, Nabi Idris alaihissalam juga gemar belajar. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan bahwa Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan sebanyak beberapa derajat. Jadi ayo belajar yang rajin ya, seperti Nabi Idris alaihissalam.